Nomor 44, perhatikan reaksi antara batu kapur dengan HCl. Sini batu kapurnya sama-sama 5 gram semua, ada 5 percobaan sama-sama 5 gram, cuma bedanya di bentuknya. Ada yang serbuk, butiran, bongkahan. Nah, ini berarti dipengaruhi oleh luas permukaan, di mana yang paling luas permukaannya adalah yang berbentuk serbuk, dan yang paling sedikit luas permukaan sentuhnya adalah yang berbentuk bongkahan. Kemudian HCl-nya ini berarti dipengaruhi oleh konsentrasi. Konsentrasinya 0,2, 0,2 dan 0,1. Kemudian terakhir adalah suhu. Suhunya ada yang 30, ada yang 45 derajat Celcius. Dan ini berpengaruh terhadap waktu. Waktu ini namanya variabel terikat. Variabel terikat. Kemudian kalau yang lain yang tadi yang ditentukan adalah variabel pokoknya yang ditentukan gitu ya. Yang terikat adalah waktu. Jadi waktu itu dipengaruhi oleh ketiga variabel ini. Luas permukaan, konsentrasi, dan suhu. Maka akan berpengaruh terhadap waktu. Makanya waktu disebut dengan variabel terikat. Nah, yang lainnya ini adalah yang kita tentukan adalah variabel bebas, suka-suka kita. Nah, berdasarkan percobaan diperoleh data sebagai berikut. Pada percobaan 1 dan 3, laju reaksi dipengaruhi oleh. Nah, kalau yang ditanya adalah 1 dan 3, laju reaksi dipengaruhi oleh. Nah, kalau yang ditanya adalah dipengaruhi, berarti kita lihat yang bedanya di mana. Dipengaruhi oleh yang berbeda di percobaan 1 dan 3. Ini 1 sama 3. Bedanya di serbuk dengan bongkah, berarti ini bedanya di luas permukaan. Lambangnya A ya. Kemudian konsentrasinya sama. Suhunya juga sama. Yang berbeda adalah ini bentuknya. Luas permukaannya serbuk dengan bongkahan. Udah ketahuan nih jawabannya luas permukaan. 45, diketahui data percobaan laju sebagai berikut. Ini ada antara Zn dengan HCl. Kemudian suhu. Berdasarkan tabel tersebut, reaksi yang berlangsung paling cepat adalah bentuk logam Zn ini berarti dipengaruhi oleh luas permukaan, serbuk-serbuk, keping-keping. Berarti yang paling luas permukaannya adalah yang serbuk. Kemudian HCl konsentrasinya sama. Kemudian suhu ada yang 60, ada yang 30, ada 50. Diketahui bahwa kalau luas permukaan besar, laju juga besar. Kalau konsentrasi zat besar, berarti laju juga besar. Kalau suhu besar, laju juga besar. Jadi kalau yang ditanya yang paling cepat, berarti yang semuanya yang paling besar. Berarti dia harus berbentuk serbuk. Ini sama semua, nggak penting. Dan suhunya juga harus paling besar. Jadi jawabannya yang A. 50. Diagram di bawah ini menyatakan, oke, kita lihat ini adalah energinya nih, yang vertikal ke atas. Ini energi awal 190, energi akhir 183, sehingga ini yang dinamakan dengan selisih energi atau delta H. Nilainya berapa? Nilainya positif atau negatif? Nilainya adalah pasti negatif, karena mula-mula 190, setelah akhir reaksi adalah 183. Dari sini ke sini turun dia ya. Turun sebanyak berapa? Turun sebanyak 190 dikurang 183, yaitu minus 7. Karena delta H-nya negatif, berarti ini reaksi adalah eksoterm. Kemudian yang namanya EA adalah energi minimal yang dibutuhkan. Jadi halangan yang harus dilewati dari sini ke sini. Mana? Kan berarti kalau misalnya kita mau lewatin bukit, kita harus ke sini dulu kan. Kita naik dulu ke sini, baru dari sini langsung turun. Jadi dari awal ibaratnya nih bukit, kita naik butuh tenaga dari mana? Dari bawah bukit ke atas bukit. Berarti dari sini ke sini. Yang namanya EA yang ini. Oke.
Ini apa nih? X sama Y adalah energi aktivasi. Ini nggak ada jawabannya ya, karena dia nggak jelas X sama Y itu yang mana. Jadi ini kayaknya gambarnya kurang, tapi ibu udah jelasin yang dimaksud EA adalah ini. Kalau ditanya besarnya EA adalah dari 190 menjadi 197, EA nya adalah plus 7. EA selalu positif. Ingat, EA itu adalah energi yang dibutuhkan, oleh karena itu jadi selalu positif. Data hanya minus 7 gitu. Ini X sama Y nya nggak jelas yang mana ya, itu aja. Ini pasti salah nih, endoterm. Reaksi tersebut berlangsung dengan melepas energi. Ini jawabannya kayaknya C ya. Betul, melepas energi. Cuman nggak dijelaskan mana X dan Y nya, jadi kita nggak tahu A sama B sama E, tapi yang D jelas salah. X adalah perubahan entalpi reaksi, nggak ngerti karena X dan Y nya nggak tahu yang mana. Nomor 62. Pada reaksi 2P ditambah Q menjadi 2C, didapatkan laju reaksi, data laju reaksi sebagai berikut. Jadi ada 3 data, 1, 2, 3 percobaan. P ini ditambah Q ya, ini maksudnya Q. Nah, dari data tersebut order terhadap P adalah, kalau kita pengen cari order terhadap P, maka kita cari O2 yang sama. O2 yang sama ini ada 3 percobaan. O2 yang sama adalah percobaan 2 dan 3. Jadi kita cari O2 yang sama. Maka kita dapat percobaan 1 dan 2 dan 3. Kita peroleh persamaan nanti 0,4 dibagi, jadi percobaan 3 dibagi percobaan 2. 0,4 dibagi 0,2 berarti 2 pangkat X. 0,6 dibagi 0,6 1. Ini dibagi ini kan 1 ya, sama 3,96 kali 10 pangkat min 4 dibagi 3,96, 39,6 kali 10 pangkat min 4 sama dengan 1. Kita dapat persamaan 2 pangkat X sama dengan 1. 2 pangkat berapa sama dengan 1? Ya, ini adalah reaksi berorde 0. Jadi jawabannya A. Soal 63. Pada reaksi pembentukan hidrogen peroksida 2H2O plus O2 menjadi H2O2. Ini ada 3 data, percobaan 1, percobaan 2, dan percobaan 3 dengan laju awal masing-masing sebagai berikut. Ini dengan laju reaksi sebagai berikut juga. Order reaksi totalnya adalah, berarti kita cari order reaksi masing-masing. Langkah pertama kita cari order terhadap H2O. Kita cari O2 yang sama. Kita cari percobaan berapa? 1 dan 2. Ini dia, 1 dan 2. 0,06 dibagi 0,03 berarti 2. 2 pangkat X sama dengan 24 dibagi 48 berarti setengah. 2 ini maksudnya satuannya bukan laju ya, tapi satuannya adalah, ini kayaknya satuannya T nih dia maunya. Kalau nggak nanti nggak dapet. Berarti kalau satuannya waktu atau T itu kita balik. Kalau awalnya 2 dibagi 1, kalau satuannya waktu berarti 1 dibagi 2, atas bagi bawah. 48 dibagi 24, 2. Kita dapat persamaan 2 pangkat X sama dengan 2. Berapa 2 pangkat X sama dengan 2? Maka order terhadap H2O adalah 1. Kemudian kalau kita pengen cari order terhadap O2, maka cari percobaan yang H2O nya sama. Kalau pengen cari order terhadap O2, cari H2O yang sama, percobaan 1 dan 3. 1,8 dibagi 0,9, 2. 2 pangkat Y misalnya. 48 dibagi 12, dibalik ya. 48 dibagi 12 berarti 4. Jadi dapat persamaan 2 pangkat Y sama dengan 4.
berapa? 2 pangkat berapa sama dengan 4? 3 pangkat 2. Jadi order reaksi totalnya adalah 1 ditambah 2, yaitu 3. Soal nomor 64 sama saja pertanyaannya masih tentang order reaksi. Percobaan yang dilakukan untuk mempelajari kinetika kimia dari 2A plus B2 menjadi 2AB memperoleh hasil sebagai berikut. Ada 3 data percobaan, yaitu 1, 2, 3. Konsentrasi awal A, konsentrasi awal B2, dan laju. Order reaksi pada reaksi di atas adalah, maksudnya berarti order reaksi total ya. Kita cari order terhadap A dan order terhadap B. Kalau pengen tahu order terhadap A, cari B yang sama, atau dibalik, kalau pengen cari order B, lihat A yang sama. Ini langsung aja yang pertama kita bisa lihat yang sama adalah 1, 2, maka kita cari order terhadap B. Kemudian ada lagi B yang sama itu 2, 3. Ini berarti kita cari order terhadap A. Oke, kita cari order terhadap B dulu ya. 100 dibagi 50 berarti 2 pangkat Y misalnya, 2 atau 2 pangkat B sama dengan 3,2 dibagi 1,6. Ini karena pangkatnya sama berarti coret-coret aja. 3,2 dibagi 1,6, 2. Dapat persamaan 2 pangkat Y sama dengan 2. Ya, Y sama dengan pasti 1. Kemudian tadi kalau pengen ini pangkat 1 udah dapat nih 1. Kemudian A-nya kita cari B yang sama. Percobaan 2, 3. Ini yang sama nggak usah diiniin. 100 bagi 50, 2 pangkat X aja sama dengan 3,2 dibagi 3,2. Ini 10 pangkat sama ya, sama dengan 1. Dapat persamaan 2 pangkat X sama dengan 1. 2 pangkat berapa sama dengan 1? Ya, itu pasti pangkat 0, karena berapapun dipangkatin 0 sama dengan 1. Sehingga order reaksi totalnya adalah 1 ditambah 0. 1 ditambah 0 yaitu 1.